Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mar, apa kabar? Sehat, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Miss, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan juga sehat, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya kalau Bu Mar itu sehat. Tapi saya lihat kok Bu Mar agak kurang ceria ya hari ini. Kalau boleh saya tahu, ada apa ya Bu ya kira-kira? Ya, kita sebenarnya memang ada salah. Namun saya bingung mau mengutarakannya di mana. Kira-kira apakah Bu Is ada waktu ya, Bu ya? Mohon maaf loh, Bu, kalau adanya saya mengganggu hari. Insya Allah ada waktu Bu dan juga tidak mengganggu kok Bu. Monggo jangan sungkan-sungkan Bu cerita saja. Kasih, terima kasih. Jadi begini, Bu Is, akhir-akhir ini saya merasa terganggu pikiran saya, tidak tenang. Apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan mungkin kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Ya, saya berharap setelah kita berbincang-bincang nantinya ya, Bu, ya, saya mendapatkan ketenangan dan saya bisa menceritakan saya kepada. Baik, kira-kira masih ada yang lain enggak Bu dari masalah Ibu yang tadi? Saya harap nanti saya bisa mendapatkan solusi dari segala permasalahan saya yang membuat saya sampai sekarang. Iya, Bu Mar, nggih. Semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin amin ya robbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa, Bu? Silakan diceritakan. Ya, please, kan nggak ya beberapa hari yang lalu saya kan itu melaksanakan kepala sekolah kan melakukan kelas saya. Waktu itu saya mendapat kritikan dari Bapak Kepala Sekolah di situ. Oh iya, insya Allah saya masih ingat, Bu Mar. Terus kira-kira apa, Bu, yang membuat Ibu itu mendapatkan kritikan seperti itu? Begini Bu, sebetulnya itu sih masalahnya tidak terlalu serius, tidak terlalu serius, tapi ya, tapi tetap mengganggu pikiran saya. Oh gitu ya Bu, tidak begitu serius. Tapi menurut Ibu itu tidak serius yang seperti apa sih Bu? Saya boleh bercerita ya Bu ya. Iya, monggo silahkan Bu. Eh, Yeah. Bapak Kepala Sekolah tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh gitu ya Bu, tentang proses mengajar ya. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Mar itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik ya? Atau seperti apa sehingga kok Bapak Kepala Sekolah sampai mengkritik seperti itu Bu? Jadi sepertinya itu beliau itu keberatan Bu, waktu saya mengajarnya tidak memakai teks Bu. Dia sepertinya keberatan. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Apa tanggapan Ibu terhadap respon dari Bapak Kepala Sekolah tersebut, Bu? Ya, saya sesungguhnya kemarin itu sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Bu, bahwa selama ini ketika saya mengajar itu kan berbagai sumber, bisa buku referensi lainnya, bisa buku teks yang saya download misalnya dari internet. Terus bagi saya yang penting kan itu mengacu pada kurikulum, saya cari, ya saya sampaikan malah beliaunya itu ya agak kurang mana gitu, kurang berkenan gitu.
Oh, jadi masalahnya begitu toh, Bu. Kalau begitu, nggih, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini kira-kira sangat bagus sekali itu Bu Mar. Terus kemudian soal output menurut Ibu itu bagaimana hasilnya saat Bu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Mungkin bisa Bu Mar membedakan cara mengajar itu kan juga untuk anak itu kan dari profil belajar itu kan berbeda-beda Bu ya. Mungkin Bu Mar bisa menceritakan Bu? Ya Bu ya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak karena ya dari kemarin-kemarin, kenapa saya tidak berpikir sampai situ ya Bu yang dibicarakan Bu Is itu betul sekali. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu memang belum maksimal. Saya akui seperti kemarin itu saya menggunakan metode yang video itu juga belum maksimal. Saya rasa kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks Bu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Mar menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya Bu, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi rencana Bu Mar untuk kedepannya seperti apa Bu Mar? Mungkin yang akan saya lakukan, rencana saya itu saya akan memetakan siswa mungkin ya Bu, memetakan siswa yang sesuai dengan belajar mereka. Oh begitu, memetakan murid-murid yang seperti apa Bu kalau boleh saya tahu? Jadi begini, saya nanti akan memetakan kebutuhan belajarnya itu dengan melihat gaya belajarnya. Kan ada yang gaya belajar visual, mereka cenderung suka belajar yang auditori, kemudian ada yang kinestetik. Oh iya Bu Mar, seperti apa kegiatan yang akan dilakukan Bu Mar untuk selanjutnya Bu Mar? Dalam bentuk visual mungkin ya Bu ya, kalau visual itu kan berarti lihat. Saya akan menampilkan beberapa contoh video rekaman atau mungkin misalnya ya video pembelajaran yang menarik begitu Bu. Kalau yang visual kan cenderungnya melihat ya Bu, jadi anak-anak itu senang kalau melihat misalnya video pembelajaran yang menarik. Kemudian kalau yang mendengarkan atau auditori, misalnya nanti saya akan apa ya Bu, mungkin apa ya, menampilkan rekaman-rekaman atau siswa bisa mendengarkan cerita dari saya bercerita kepada mereka, yang itu auditori, kemudian yang kinestetik, mungkin yang akan saya lakukan itu membuat apa semacam game edukasi seperti misalnya membuat kartu-kartu permainan, kemudian ada puzzle ya. Jadi mereka mungkin lebih tertarik yang kinestetik seperti itu, ada kartu-kartu permainan yang menarik, puzzle. Oh iya bagus sekali Bu ya. Jadi tadi ada visual, ada auditori dan juga kinestetik Bu ya. Kinestetik itu seperti permainan puzzle dan juga permainan kartu. Terus untuk itu yang ingin menjadi prioritas Bu Mar itu apa Bu? Karena kan kemarin dari hasil supervisi itu Bapak Kepala Sekolah kan apa ya, memberikan kritikan bahwa saya belum menggunakan buku teks yang sesuai. Nanti saya akan memaksimalkan menggunakan buku teks sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin waktu supervisi. Oh gitu Bu ya. Kira-kira kapan Ibu mulai melakukan rencana itu Bu Mar? Kapan ya? Kalau misalnya besok tidak mungkin karena kan minggu-minggu ini sudah sumatif akhir semester 1 minggu. Kalau waktu jeda semester kan sudah tidak mungkin ya karena materinya kan semester 1. Nah, itu kan mulai dari semester 2 mungkin Bu saya akan melaksanakan rencana saya
tersebut yang kemarin yang tadi itu saya akan melaksanakan di semester 2 saja, Bu. Ketika masuk awal semester, saya melaksanakan. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Mar ini. Langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus Bu Mar. Saya Ya, setuju dengan ide itu. mungkin ketika pelaksanaannya itu kan saya memakai buku teks, Bu, untuk saya untuk melaksanakan rencana saya. Tapi kalau mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, itu juga akan tetap saya terapkan, Bu. Karena kan siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mungkin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, para siswa itu. Iya Bu. Terus nanti untuk pembelajaran tersebut kan pastinya ada yang terlibat Bu ya. Ya. Terus yang terlibat di dalamnya itu siapa saja Bu? Oh, iya ya, Bu ya. Mungkin saya akan melibatkan teman sejawat untuk saya mintai mereka memberi masukan terhadap rencana-rencana saya dan berkolaborasi dengan mereka tentunya, Bu, karena kan di sekolahan itu ya ada rekan sejawat yang satu apa bidang guru kelas, ada yang guru mapel. Saya akan berkolaborasi dengan mereka semua dan tentunya saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh, baik, Umar. Jadi Umar akan melibatkan rekan sejawat dan konsultasi dengan kepala sekolah ya? Iya, Bu, ya. Itu yang akan saya libatkan mereka, berarti kepala sekolah. Saya tentunya konsultasi dengan mereka, Bu, karena kan bagaimanapun juga atasan yang menilai kinerja dari gurunya. Jadi saya akan melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat. Iya Bu, bagus sekali Ibu sudah mau melibatkan rekan sejawat dan juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nggih. Terus apa perasaan Bu Mar setelah kita melakukan percakapan hari ini Bu Mar? Ya, alhamdulillah sekali, Bu, perasaan saya itu setelah melakukan percakapan dengan Bu Is, saya lega sekali, sudah tenang rasanya menemukan solusi dari apa yang selama ini membebani pikiran saya, Bu. Karena itu supervisi kemarin kok kritikannya seperti itu jadi beban. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Bu Is, alhamdulillah saya sudah lega, sudah menemukan solusi. Alhamdulillah ya Bu Mar, semoga Ya, semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. iya, Bu, amin. Terima kasih banyak atas waktu dari Bu Is ya, baik saran maupun masukannya. Terima kasih sekali sehingga sekarang saya sudah lega rasanya, sudah plong begitu. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan, ya, yang baik untuk murid-murid kita, gitu, yang bisa memberi contoh. Amin, amin ya robbal alamin. Iya Bu, sama-sama Bu Mar. Ya, terima kasih ya Bu Is ya, sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Nggih Bu, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya Bu Is ya. Terima Ya, kasih. makasih Bu Ya, Mar. saya tutup. Assalamualaikum Bu Isti, apa kabar Bu? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sam. Alhamdulillah Bu, sehat, baik. Iya Bu, alhamdulillah Bu ya. Senang Bu senang mendengarnya Bu berita panjenengan sehat. Tapi kelihatannya hari ini Bu Isti kok kurang
kurang bersemangat ya Bu, tidak ceria seperti biasanya Bu. Kira-kira ada masalah apa ya Bu? Oh, itu Bu, memang sebenarnya namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira Bu Sam ada waktu enggak ya? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bu Sam. Insya Allah ada waktu Bu Is. Ampun sungkan-sungkan Bu. Monggo sampaikan saja Bu. Ya, monggo. Iya Bu, terima kasih. Begini Bu Sam, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman Bu. Ada pikiran yang mengganggu saya gitu loh Bu. Oh gitu ya Bu. Kira-kira yang mengganggu Bu Isti tidak nyaman, merasa tidak apa ya Bu, tidak tenang, itu kira-kira masalah apa Bu? Atau yang diharapkan dari pembicaraan dari kita bincang-bincang ini apa Bu Isti? Begini Bu, saya berharap dengan kita nanti bincang-bincang itu mengharapkan ada ketenangan gitu loh Bu. Setelah saya nanti mengungkapkan itu ada ketenangan di diri saya Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain Bu yang ingin didapatkan dari bincang-bincang kita ini Bu? Iya Bu Sam, saya itu ya mengharapkan setelah kita berbincang-bincang itu kita menemukan solusi dari masalah yang saya bicarakan ini Bu. Oh oke Bu, semoga kita dapat dari bincang-bincang ini kita mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin. Jadi permasalahannya apa ya Bu Isti? Silakan Bu untuk diceritakan. Oh gini Bu Sam. Bu Sam ingat tidak beberapa hari yang lalu kan saya ada supervisi di kelas. Waktu supervisi itu Bapak Kepala Sekolah mengatakan kritikan kepada saya. Saya merasa tidak enak gitu loh Bu. Oh iya Bu, saya ingat itu pas hari Senin itu ya Bu. Pas Bu Isti di supervisi sama Pak Kepala Sekolah nggih. Kira-kira apa Bu Isti yang membuat panjenengan apa ya resah dari kritikan itu apa Bu? Mendapat kritikan apa Bu? Oh iya Bu, sebenarnya masalah itu tidak begitu serius Bu, tapi kok mengganggu pikiran saya gitu loh Bu. Oh tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Bu? Dianggap tidak serius itu Bu? Kata Bapak Kepala Sekolah saya itu seperti ini, pada saat proses pembelajaran itu belum pas gitu intinya seperti itu Bu. Oh gitu. Proses pembelajaran yang bagaimana yang Bu Isti lakukan? Apakah dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa ya Bu sehingga kok sampai dikritik sama Pak Kepala Sekolah? Iya Bu, gini, sepertinya beliau itu keberatan dengan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks Bu. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Isti terhadap respon dari Bapak Kepala Sekolah tersebut? Saya sejujurnya mengatakan kepada beliau Bu bahwa selama ini ketika saya mengajar itu sudah menggunakan berbagai sumber Bu, bisa dari buku, terus referensi perpustakaan dan juga lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum Bu, gitu. Ketika saya menyampaikan seperti itu agaknya kurang berkenan gitu Bu. Oh gitu. Jadi masalahnya begitu ya Bu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Bu. Selama ini kira-kira apa yang Bu Isti lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Dan menurut Bu Isti sendiri skala nilai untuk diri Bu Isti dari rentan nilai 1 sampai 10 itu Bu Isti sudah mencapai pada angka berapa Bu? Menurut saya sendiri nih ya Bu, karena
pemikiran pribadi saya itu baru mencapai angka 7, Bu. Oh iya. Eh, bagus Bu, itu nilai 7. Bisa diceritakan Bu seperti apa pencapaiannya di angka 7 itu? Seperti ini, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, Bu. Terus menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, yang juga menyenangkan bagi peserta didik, Bu. Iya, luar biasa Bu J. Coba Bu, dari skala 7 itu, apakah Bu Isti ingin meningkatkan menjadi nilai berapa Bu? Gini Bu, saya sebetulnya tidak muluk-muluk, tidak ingin mentargetkan kok sampai 9 ataupun 10 Bu ya. Saya hanya ingin mentargetkan di angka 8 saja gitu Bu. Oh gitu ya. Tidak berani sampai 9 ya Bu? Belum Bu, belum berani. Ya. Okay. Untuk mencapai skala nilai 8 itu, Bu Isti mau melakukan apa Bu? Untuk menaikkan sampai angka 8 itu, saya akan menambahkan sumber belajar Bu yang saya gunakan, seperti buku teks dan juga buku-buku referensi yang mencangkup kurikulum yang sesuai pada saat ini Bu. Oh gitu. Selain tadi Bu Isti mengatakan buku apa sumber belajar ya Bu? Selain menggunakan sumber belajar seperti buku teks, apa ide bagus Bu Isti sehingga nanti kemudian outputnya bagaimana hasilnya ketika nanti itu menggunakan atau ketika menggunakan sumber-sumber belajar tersebut Bu? Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak terpikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang Bu. Nah, itulah Bu ya, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu Bu Isti. Jadi supaya Ibu bisa menggunakan sumber belajar, yaitu sumber belajar buku teks juga. Oh iya, ada betulnya juga ya Bu, seperti itu ya. Iya, betul Bu. Nyon sewu Bu Isti, jadi rencana Bu Isti untuk kedepannya seperti apa Bu? Insya Allah saya akan memetakan untuk kebutuhan peserta didik dari masing-masing peserta didik Bu, untuk kebutuhan minat belajar mereka Bu. Oke. Memetakan murid yang seperti apa Bu, kalau boleh saya? Gimana Bu Isti? Ya, begini. Dalam untuk pemetaan pembelajaran peserta didik itu saya akan melihat dengan gaya belajar mereka, Bu. Nanti akan saya sesuaikan dengan misalkan yang visual, yang auditorial, dan juga yang kinestetik, Bu. Oh, ngaten. Jadi mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya ya Bu, seperti apa Bu kegiatan yang nanti Ibu lakukan? Iya Bu, seperti ini. Misalkan yang visual Bu ya, saya akan menampilkan beberapa contoh video Bu. Terus untuk pembelajaran yang juga yang menarik Bu dari video itu. Terus yang auditori misalnya dengan menampilkan rekaman-rekaman untuk atau siswa mendengarkan cerita dari Bu Guru. Itu dengan menampilkan rekaman tersebut misalkan dengan edukasi Bu, dan juga membuat kartu permainan itu yang kinestetik Bu, ada puzzle juga. Luar biasa ya Bu. Terus apa yang menjadi prioritas Bu Isti? Jadi Bu, seperti ini. Berarti saya akan memaksimalkan dengan menggunakan buku teks Bu, sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah. Oh gitu ya Bu, jadi sesuai arahannya Bapak Kepala Sekolah ya Bu. Kira-kira kapan Bu Isti mulai melaksanakan rencana Ibu? Oh gini Bu, kan kebetulan ini kan masih
tes Bu ya untuk semester pertama. Jadi nanti insya Allah saya akan melakukan untuk yang semester kedua Bu. Mulai dari memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar Bu dalam saya mengajar. Itu saya akan mengoptimalkan seperti itu sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah yang minat ataupun dari peserta didik itu sendiri Bu. Wah, subhanallah Bu, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus Bu. Saya setuju sekali dengan idenya Bu Isti. Wah, alhamdulillah Bu. Terima kasih. Jadi saya sekarang sudah merasa lega Bu, karena jujur saya itu takut masih nantinya kalau mengajar itu masih banyak. Oh iya Bu. Kira-kira siapa saja Bu nanti yang akan dilibatkan dalam rencana Bu Isti nanti? Yang akan saya libatkan itu teman sejawat Bu atau rekan kita di sekolah Bu ya, untuk memberikan masukan, untuk kita berkolaborasi itu nanti rekan sejawat yang akan saya libatkan. Dan terus untuk kepala sekolah sendiri nanti saya akan berkonsultasi dulu Bu dengan kepala sekolah. Oh ya, jadi Ibu nanti pastinya akan melibatkan rekan sejawat dan konsultasi dengan Bapak sekolah. Iya Bu, seperti itu. Ya bagus Bu. Terus apa perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? Bincang-bincang kali ini Bu, perasaannya Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu, dengan perbincangan hari ini saya merasa lega, sudah menemukan solusi dari Bu Sam, memberikan pikiran saya merasa merasa lebih nyaman gitu Bu setelah saya sharingkan dengan Bu Sam. Alhamdulillah ya Bu. Semoga semuanya nanti dapat terselesaikan. Bu Isti dapat kembali bekerja dengan lebih semangat, dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, sudah tidak terbebani kepikiran ya Bu. Iya Bu Sam, terima kasih sekali atas waktunya, karena saya sudah mengganggu Ibu, sudah mengganggu Bu Sam sudah meluangkan banyak waktu untuk saya, sudah mendengarkan curhatan saya. Terima kasih sekali Bu Sam. Nanti insya Allah dengan tadi berbincang-bincang dengan Bu Sam itu akan saya terapkan dalam pembelajaran dan bisa untuk bermanfaat untuk saya sendiri dan juga nanti untuk murid-murid saya Bu. Ya Bu, amin, 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 amin. Sama-sama ya Bu Isti, kita bersama-sama saling berbagi. Iya Bu, terima kasih sekali Bu ya atas semua waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu ya.